Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Wais Firdaus dengan NIM 2222111199. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep marketing atau pemasaran asuransi syariah. Yang pertama itu ada definisi atau pengertian pemasaran asuransi syariah. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan-hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pihak pelanggan. Menurut Panca Anaraga, pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan rencana penetapan harga, promosi, distribusi ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan antara tujuan individu dan organisasional. Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang optimal. Strategi pemasaran adalah pola keputusan dalam suatu perusahaan untuk menentukan sasaran atau maksud tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama, merencanakan untuk mencapai tujuan, serta memperinci jangkauan bisnis yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada persaingan dalam pemasaran asuransi. Yang pertama ada persaingan harga. Perusahaan asuransi bersaing atas dasar harga atau premi, dengan jalan menawarkan harga produk yang lebih murah ketimbang perusahaan atau produk lain. Perusahaan asuransi membebankan premi yang cukup berbeda, berarti untuk penutupan asuransi yang sama. Harga penutupan asuransi seperti kebanyakan harga suatu produk adalah fungsi dari biaya produksi. Perusahaan bisa menjual dengan harga lebih rendah karena biaya produksinya lebih rendah. Yang kedua, persaingan kualitas. Dalam persaingan kualitas dapat meliputi kualitas produk asuransi harus sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang dihadapi oleh nasabah, serta mudah dipahami. Yang ada proses pengklaiman secara yang lancar. Proses klaim yang lancar. Klaim harus diurus dengan cepat, mudah, dan transparan. Ketiga ada reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan yang baik akan menciptakan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Yang ketiga, persaingan jasa pelayanan. Pada dasarnya, produk asuransi adalah suatu janji masa datang. Orang-orang kadang tidak tahu bahwa dia telah membeli produk asuransi yang tidak memuaskan sampai terjadi suatu kerugian. Suatu hal yang tidak menyenangkan adalah ketika pembeli membeli produk yang kurang memuaskan. Suatu bentuk utama dari jaminan asuransi adalah menitik beratkan pada pelayanan serta pembimbingan yang diberikan pada nasabah. Pada pokoknya, jenis pelayanan nasabah ditekankan untuk melindungi asuransi yang diperlukan, memastikan bahwa tidak ada exposure yang belum dilindungi. Pelayanan yang baik pada perusahaan asuransi itu seperti responsif, efisien, dan ramah terhadap nasabah. Selanjutnya ada prinsip dasar marketing syariah. Yang pertama itu ada fatonah atau cerdas. Seorang marketer harus memiliki kecerdasan dalam menyampaikan informasi produk dan menetapkan strategi yang tepat. Yang kedua, sidik atau jujur.
Kejujuran dalam berdagang menjadi kunci utama. Rasulullah SAW bersabda bahwa catat pada barang harus diungkapkan kepada pembeli. Yang ketiga, amanah atau dapat dipercaya. Ketika penjual itu harus menyampaikan informasi produk secara jujur, tidak mengurangi atau menambah atau melebih-lebihkan nilai barang. Pelayanan juga harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yang keempat, tablik. Marketer harus atau wajib mengomunikasikan manfaat produk dengan jelas, menarik, sesuai kualitas barang atau produk sesuai fakta. Transparansi dalam segala bentuk promosi dan pelayanan yang sangat ditekankan dalam marketing syariah. Ada perilaku bisnis yang terlarang dalam marketing. Yang pertama itu menjual barang secara gharar atau tidak jelas. Jual beli yang tidak jelas kualitasnya atau kuantitasnya dilarang, seperti menjual ikan di dalam kolam tanpa mengetahui jumlahnya atau menjual buah yang belum matang. Hal ini mengandung ketidakpastian dan resiko yang sangat besar, dapat merugikan salah satu pihak. Yang kedua, menjual barang hasil curian, korupsi, atau pencucian uang. Islam mengharamkan transaksi atas barang yang diperoleh secara tidak sah. Membeli barang curian atau hasil kejahatan dianggap mendukung perbuatan kriminalitas. Yang ketiga, iklan dan promosi palsu atau najashi. Suatu iklan yang menyesatkan konsumen itu melalui iklan-iklan yang melebih-lebihkan atau berbohong sangat dilarang. Contohnya adalah promosi produk kesehatan yang tidak masuk akal atau pura-pura menawar harga tinggi atau melebih-lebihkan produknya untuk menaikkan harga. Yang keempat, melakukan monopoli. Monopoli itu menahan barang untuk menaikkan harga demi keuntungan pribadi, termasuk tindakan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Monopoli dapat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan semangat keadilan. Yang kelima, bersikap memaksa dan menekan dalam transaksi. Transaksi yang terjadi karena paksaan, baik fisik maupun non-fisik, terjadi secara tidak sah secara syariat. Prinsip dasar jual beli adalah suka sama suka, tanpa tekanan. Ada profil dan etika marketer lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada transparansi dan kejujuran. Informasi terkait produk harus disampaikan dengan jelas dan terbuka, termasuk biaya, resiko, syarat-syaratnya. Marketer tidak boleh menyembunyikan informasi yang bisa merugikan nasabah atau bertentangan dengan hukum syariah. Yang kedua, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Produk yang ditawarkan harus bebas dari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi, karena ketiganya bertentangan dengan hukum Islam dan dapat merugikan nasabah. Yang ketiga, menghargai privasi nasabah. Data dan informasi nasabah harus dijaga, kerahasiaannya tidak boleh disalahgunakan oleh marketer, seperti untuk mempromosikan produk. Terus biasanya dalam biodata atau data nasabah itu harus diberi kode keamanan. Yang keempat, keberlanjutan sosial dan ekonomi. Pemasaran produk tidak hanya untuk keuntungan lembaga,
tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Marketer harus berperan atau memiliki peran dalam mendidik masyarakat tentang keuangan ekonomi syariah, sehingga nasabah tidak hanya membeli produk tetapi juga memahami manfaat dan risiko terkait produk tersebut. Contohnya seperti misalnya ketika kita mau berasuransi, kita harus tahu syarat yang harus dipenuhi dalam asuransi, terus premi yang harus dibayarkan, serta biaya-biaya lain yang harus dipenuhi. Sekian materi mengenai konsep pemasaran asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.